Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrio Zakinata dengan NIM 240913870034. Saya dari Prodi D4 Teknik Listrik dengan nama dosen saya yaitu Dr. Widya Ribowo STMT. Saya dari kelas 2024A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya ringkas berdasarkan beberapa pertemuan sebelumnya. Di sini ada beberapa materi. Untuk materi yang pertama, yaitu adalah kualitas daya. Oke, kita langsung saja untuk mulai materi yang pertama. Kualitas daya. Apa sih itu kualitas daya? Kualitas daya listrik atau power quality menurut sumber terpercaya seperti standar IEEE, IEC, dan referensi teknik tenaga listrik adalah ukuran seberapa baik sistem tenaga listrik mensuplai energi listrik yang stabil, bersih, dan sesuai standar kepada beban. Kualitas daya yang baik berarti bahwa suplai listrik memiliki karakteristik yang stabil, bersih, dan sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik yang terhubung. Dan sebaliknya, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada peralatan, kerugian ekonomi, dan bahkan pemadaman total. Oke, selanjutnya yaitu acuan kualitas daya. Nah, pertama, di sini ada beberapa poin nih. Yang pertama yaitu di stabilitas tegangan, yaitu tegangan harus tetap berada dalam rentang yang diizinkan. Jadi misal kan tegangan tersebut tidak sesuai batas nominal, maka akan terpengaruh pada beban-beban yang lain atau sistem pada distribusi atau pada rangkaian tersebut. Yang kedua yaitu bentuk gelombang. Gelombang listrik harus mendekati bentuk sinusoidal, ideal tanpa distorsi. Nah, apa sih ini gelombang listrik? Sinusoidal itu mengacu pada ripple yang terjadi. Nah, ripple ini mengacu pada berbagai faktor, entah itu dari arus, dari voltage, atau dari daya. Nah, tiga gelombang ini harus berkesinambungan satu sama lain. Jika satu gelombangnya tidak berkesinambungan, maka akan terjadi ripple pada kedua gelombang yang lain. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu ada frekuensi. Frekuensi supply harus stabil, biasanya di 50 Hz atau 60 Hz. Nah, mengapa sih kualitas penting? Yang pertama, poin pertama, yaitu professional rules. Kualitas daya listrik, seperti tadi yang saya jelaskan, menurut sumber terpercaya, adalah ukuran seberapa baik sistem tenaga listrik mensuplai energi listrik yang stabil, bersih, dan sesuai standar kepada beban. Untuk poin yang kedua, yaitu efisiensi operasional. Kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan penurunan efisiensi energi, meningkatkan konsumsi daya reaktif, dan menyebabkan pemborosan energi. Nah, poin selanjutnya yaitu ada perlindungan peralatan. Perangkat modern seperti komputer, server, inverter, dan peralatan industri sensitif terhadap fluktuasi tegangan, harmonisa, dan gangguan lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada regulasi dan standar. Banyak negara menerapkan standar ketat untuk kualitas daya seperti IEEE 519 dan IEC 6000 untuk memastikan sistem tenaga listrik beroperasi sesuai dengan parameter yang diizinkan. Jadi untuk regulasi dan standar di luar negeri dan di Indonesia ini fakta aja teman-teman. Bahwa di luar negeri itu kalau kita berbicara soal batas tegangan, di luar negeri itu memiliki batas yaitu di bawah 500 untuk tegangan paling maksimal itu di bawah 500 kilovolt. 500 ribu kilovolt, sorry. Di bawah itu. Kurang lebih mungkin sekitar 300 sampai 400-an ribu kilovolt. Kalau di Indonesia itu ada yang sampai 5.000 kilovolt. Nah, masing-masing sisi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau di Indonesia 500 ribu kilovolt itu dikarenakan mereka memilih itu karena salah satu letak geografis Indonesia. Di Indonesia sendiri kan mempunyai beberapa faktor, contohnya persawahan, area pegunungan, yang ingin mendistribusikan daya kepada tempat-tempat yang terpencil. Jadi membutuhkan kabel yang lebih panjang dan lebih lebar untuk
diameternya, sehingga membutuhkan tegangan yang lebih besar lagi untuk meminimalisir loss tegangan gitu. Atau sorry, untuk bukan loss, drop tegangan. Untuk tegangan itu tidak bisa loss. Itu. Nah, untuk sisi terburuknya di 500 kV itu punya sisi terburuk juga. Contohnya bagi kesehatan manusia di sekitarnya. Karena di 500.000 kilovolt itu bakal terpengaruh ke sistem sel-sel pada tubuh manusia. Karena tegangan sebesar itu memiliki gelombang elektromagnetik yang sangat besar yang akan membuat sel-sel pada tubuh manusia itu terkena seperti halnya radiasi. Itu bisa menyebabkan sel kanker pada tubuh manusia. Gitu. Itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing di dua jenis tegangan ini, luar negeri dan Indonesia. Nah, kalau di luar negeri itu kelebihannya pertama yang lebih safety daripada di Indonesia. Dan juga dikarenakan letak pada masing-masing daerah di luar negeri. Di Eropa itu berbeda dengan Indonesia. Di sana kan lebih berdekatan antara satu daerah dengan daerah lain. Makanya dibutuhkan 300 sampai 400 ribu kilovolt itu pun sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya itu di dampak ekonomi nih. Masalah kualitas daya dapat menyebabkan downtime produksi, kerusakan peralatan, dan biaya perbaikan yang tinggi. Nah, berikut nih parameter utama kualitas daya. Yang pertama ada tegangan. Tegangan itu dibagi menjadi 4 subpoin. Yang pertama ada voltage, yaitu penurunan tegangan sementara yang kurang dari 90% dari nilai nominalnya. Yang kedua yaitu ada voltage wheel, yaitu peningkatan tegangan sementara lebih dari 110% dari nilai nominal. Subpoin yang ketiga yaitu ada interruption, yaitu hilangnya suplai daya secara total dan sebagian. Yang keempat ada fluktuasi tegangan, yaitu variasi kecil pada tegangan yang dapat menyebabkan kedipan cahaya atau flicker. Nah, fluktuasi tegangan ini disebabkan salah satunya misalnya pada sisi konsumen rumah tangga. Kita memiliki 4 saklar untuk 4 lampu. Jika kita mengaktifkan 4 saklar tersebut sekaligus, kita mencet sekaligus, otomatis lampu akan nyala dong secara bersamaan. Nah, di saat sebelum 4 lampu itu nyala, itu akan terjadi kedipan, yaitu di cahaya flicker. Karena tiba-tiba tegangan dan ampere itu melonjak secara tiba-tiba. Tuh. Oke, untuk selanjutnya itu ada arus. Arus ini memiliki 2 poin, yaitu harmonisa dan juga ketidakseimbangan fasa. Untuk harmonisa sendiri yaitu distorsi gelombang arus akibat beban dan non-linear. Untuk keduanya itu ketidakseimbangan fasa, yaitu perbedaan arus antara fasa-fasa dalam sistem 3 fasa. Jadi angka 3 fasa itu harus imbang. Tidak bisa satu besar sekian, sedangkan dua yang lain nilainya sekian, itu tidak bisa. Karena itu akan mempengaruhi lagi ke ripple masing-masing fasa itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada frekuensi. Deviasi frekuensi dari nilai nominal 500 Hz atau 60 Hz. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada faktor daya. Rasio antara daya aktif atau real power dan daya semu atau apparent power. Faktor daya rendah menunjukkan penggunaan daya reaktif yang tinggi. Nah, ini untuk dampak buruk kualitas daya. Yang pertama, peralatan elektronik. Kerusakan pada komponen sensitif seperti motherboard, komputer, server, dan controller, dan juga umur peralatan yang lebih pendek akibat panas yang berlebih. Yang kedua, pada motor dan generator. Panas berlebih akibat harmonisa dan getaran atau noise yang tidak normal. Yang ketiga, di industri, downtime produksi akibat pemadaman atau kerusakan peralatan, biaya perbaikan dan pergantian peralatan itu yang cukup tinggi. Nah, yang keempat ada jaringan distribusi. Kerugian energi akibat arus harmonisa dan ketidakstabilan sistem akibat ketidakseimbangan fasa seperti yang saya sebutkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada standar kualitas daya. Standar ini mengacu pada 3 standar, teman-teman. Yang pertama ada Institute of Electrical and Electronic Engineers, yaitu mengatur batas harmonisa dan distorsi dalam sistem tenaga serta menetapkan persyaratan untuk faktor daya dan kualitas daya. Yang kedua yaitu Standar International Electrotechnical Commission, yaitu seri standar untuk kompatibilitas elektromagnetik atau EMC
termasuk batasan emisi harmonisa dan ketahanan terhadap gangguan. Nah, untuk standar yang ketiga ini, yaitu ada Eropa Norm. Standar Eropa yang menetapkan karakteristik tegangan suplai dan jaringan distribusi. Nah, berikut adalah solusi-solusi untuk meningkatkan kualitas daya. Yang pertama, kita menggunakan stabilizer tegangan, yaitu untuk mengatasi fluktuasi tegangan. Yang kedua, yaitu filtrasi harmonisa, filter pasif atau aktif untuk mengurangi distorsi harmonisa. Yang ketiga ada UPS atau Uninterruptible Power Supply, yaitu untuk melindungi peralatan dari pemadaman atau gangguan transient. Yang keempat yaitu ada Dynamic Voltage Restorer atau DVR untuk mengatasi sag dan swell. Yang kelima ada grounding system yang baik untuk mengurangi noise dan gangguan elektromagnetik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada voltage sag, control, measures, and equipment in power system. Nah, berikut nih fakta penting tentang voltage sag. Merupakan tegangan RMS yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik. Penurunan tegangan sebesar 10% sampai 90% dari tegangan nominal yang berdurasi 0,5 siklus hingga 1 menit. Lebih dari 80% keluhan kualitas daya disebabkan oleh voltage sag ini. Nah, ini fakta penting terkait voltage sag, yaitu kerugian ekonomi di Amerika Serikat mencapai 26 miliar dolar per tahun. Penyebab utamanya voltage sag, yaitu hubung singkat, sambaran petir, dan gangguan jaringan listrik. Oke, untuk lebih jelasnya itu kita masuk ke metode pengendalian voltage sag. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama pada sisi penyedia listrik. Dari sisi penyedia listrik ini harus memiliki 4 poin, yaitu pertama mengurangi gangguan hubung singkat, perawatan jaringan, optimalisasi topologi jaringan, dan penggunaan peralatan proteksi. Sedangkan dari sisi konsumen, dari ketiga yang harus dilaksanakan. Yang pertama, instalasi peralatan mitigasi voltage sag. Yang kedua, kompensasi tegangan. Dan yang ketiga, perbaikan kualitas daya. Nah, untuk kelompok ketiga, yaitu sisi pabrikan peralatan. Mereka ini harus mendesain peralatan yang lebih tahan terhadap voltage sag. Kalau mereka tidak bisa mendesain peralatan lebih tahan terhadap voltage sag, ini tidak akan bisa untuk menanggulangi si voltage sag tadi yang saya sebutkan. Karena mereka juga memiliki alat-alat yang dibutuhkan seperti tadi kan. Saya sebutkan seperti stabilizer tegangan, filterisasi harmonisa. Nah, ini tugas si pabrikan peralatan untuk memfabrikasi alat-alat yang dibutuhkan gitu. Nah, ini strategi mitigasi voltage sag. Pengendalian voltage sag memerlukan kerjasama dari tiga pihak. Yang pertama dari penyedia listrik. Dari sini yaitu mengurangi gangguan jaringan. Yang kedua memperbaiki struktur jaringan. Sedangkan dari konsumen menggunakan peralatan mitigasi, meningkatkan kualitas daya. Sedangkan di pabrikan yaitu mendesain peralatan tahan sag. Nah, untuk berikut nih, saya jelaskan peralatan mitigasi yang utama. Di sini saya memiliki 6 peralatan. Yang pertama yaitu ada SVC, yaitu Static Var Compensator. Memiliki fungsi kompensasi daya reaktif dan juga stabilitas tegangan. Yang kedua yaitu ada AVC, Active Voltage Conditioner, memiliki fungsi injeksi tegangan kompensasi dan juga memperbaiki tegangan beban single phase 40% dan three phase 60%. Nah, yang ketiga yaitu ada SSTS, Solid State Transfer Switch, yaitu fungsinya memindahkan beban ke sumber cadangan secara cepat. Nah, untuk selanjutnya ada UPS, yaitu Uninterruptible Power Supply, memiliki fungsi yaitu menyediakan energi cadangan dan juga menjaga kontinuitas daya. Dan yang kelima, ini ada DCR, Dynamic Voltage Restorer, memiliki fungsi yaitu kompensasi tegangan seri dan juga memperbaiki voltage sag. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu ada SSC, yaitu ada Static Synchronous Compensator, memiliki fungsi kompensasi daya reaktif dan juga stabilitas tegangan. Nah, dari segala slide yang telah saya buat terkait materi yang telah Bapak Widi berikan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari materi-materi sebelumnya dapat saya simpulkan sebagai yaitu kualitas daya listrik menunjukkan kondisi kestabilan tegangan, arus, dan frekuensi dalam sistem tenaga listrik. Gangguan seperti harmonik, sag, swell, dan noise dapat menyebabkan penurunan kinerja peralatan listrik, serta meningkatkan rugi-rugi daya.
Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan perbaikan kualitas daya agar sistem tenaga listrik dapat beroperasi dengan stabil, efisien, dan andal. Oke, sekian presentasi dari saya, Alfredo Kinata dari D4 Teknik Listrik dengan NIM 24091387034. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.